Puasa? Udah buka? Pinter. Udah buka puasa ya. Sudah jam 7, hey. Yang di rumah atau lagi di mana aja masih di kantor mungkin nyalain TV, bos sudah nggak ada. Selamat malam, terima kasih sudah menonton acara ini. Semoga tadi buka puasanya cukup mengenyangkan ya. Kalau belum kenyang nanti dilanjut lagi. Di bulan puasa ini Jakarta semakin macet, betul ya? Betul. Semua orang tahu bahwa Jakarta itu memang macet. Bukan cuma Jakarta aja sih, banyak kota besar di Indonesia memang identik dengan macet. Dan macet itu biasanya memang bikin orang jadi manyun ya, jadi bete ya. Apalagi kalau handphone baterainya habis. Udah kesel banget. Tapi kemarin saya jalan-jalan ke Bogor, ada bapak-bapak di tengah keramaian lalu lintas. Dia sedang membantu lancarnya lalu lintas di situ di kota Bogor. Tapi dia senyum aja. Oke, mungkin dia bukan rockstar, bukan pemain film, tapi saya undang karena saya penasaran. Kok bisa, apa rahasianya bisa senyum terus? Ya, saya panggilkan Bapak Mahfud. Selamat malam Bapak Mahfud. Tuh, senyumnya ganteng sekali, jadi adem gitu ya. Bapak silakan duduk Pak. Oke. Jadi coba Bapak cerita nih, tepatnya Bapak ini membantu mengatur lalu lintas di kawasan mana kalau di Bogor? Jalan Juanda depan Hotel Salak. Jadi bukan polisi, jangan salah ya, bukan ya. Tapi Bapak itu sebagai warga di situ yang membantu mengatur kelancaran lalu lintas. Jadi Bapak itu bisa ada di situ dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Kalau di situ sekarang mungkin jam 8. Pagi? Iya. Dari jam 8 pagi sampai jam? Nggak tentu, kadang-kadang jam 12, kadang Oke. lewat gitu ya. Kadang-kadang itu tergantung apa? Tergantung lalu lintas apa tergantung kalau Bapak udah pegel senyum-senyum di situ? Enggak. Saya Bapaknya senyum terus kalau lagi gitu-gitu ngebantuin. Kalau dulu kan istilahnya kesibukan di rumah itu nggak terlalu ini ya. Nggak ada dulu kan masih zaman masih bujangan itu kan dari full pagi itu sampai jam 5 kadang sampai malam. Waktu masih bujangan. Pindah-pindah tempat. Oh, pindah-pindah tempat. Sekarang sudah berkeluarga jadi nggak bisa sampai malam maksudnya gitu ya Pak ya. Sambil jualan kan di rumah. Oh, di rumah juga ada warung ya Pak ya. Oke, jadi Bapak sampai sore aja tergantung ya. Ini ada rekamannya nih, jadi kemarin karena kita balik lagi ke situ, kita lihat nih Bapak Mahfud nih kalau lagi mengatur lalu lintas di situ membantu supaya lancar, seperti apa? Ya, ini nih, ini tayangannya. Halo Mbak Sarah, ini kerjaan saya sehari-hari. Soalnya gini Mbak Sarah, kalau kita nggak diatur ya, mobil dari arah sana, kadang-kadang di arah sini, kalau kita nggak kasih aba-aba, kadang-kadang semaunya. Tapi kalau sudah terjadi kejadian, siapa yang rugi? Saya terjun dari tahun 95 sampai 2013. Tahun 2000 baru mulai pakai seragam, hingga sampai sekarang di depan Hotel Salak. Dari tahun 2007 sampai 2013. Mudah-mudahan saya bisa memberi contoh kepada semua orang banyak yang melintas di kota Bogor ini. Nah, coba Pak, dijawab pertanyaannya. Kok bisa Pak nggak pegel senyum aja? Kebanyakan ya, kalau petugas, kalau ngatur lalu lintas tuh emosi. Emosi? Ya, Oh petugas malah emosi ya Pak ya? kebanyakan, tapi nggak semua. Iya. Tapi dilihat ibarat cermin, misalnya buat saya, kayaknya nggak bagus itu untuk dilihat. Ya mungkin di hari tuanya juga kadang-kadang cepat keserang penyakit. Oh iya, kalau manyun itu cepat kena penyakit, sebenarnya gitu ya Pak ya? Kita ingin rileks aja. Ingin rileks aja, dan supaya lalu lintas yang diatur juga nggak kesel. Karena kadang-kadang kalau misalnya ngatur lalu lintas kan berarti kan Pak Mahfud harus bikin dia nunggu, yang ini jalan. Daripada situ bete jadi gini. Sampai senyum-senyum gitu ya Pak ya? Nah saking ini Bapak Mahfud ini saking ramahnya katanya sama warga sekitar situ, saya diceritain sampai ada yang nawarin ngasih pekerjaan lain, bener nggak ditawarin jadi PNS itu, bener nggak ceritanya gimana tuh? Kalau tawarin PNS itu dulu tahun 2000-an, ya tahun 2000-an. Ya Del AJ. Iya, cuman kan harus ada rekomendasi dari kepolisian, karena kan pakai badge kepolisian. Cuman kan percuma diajukan juga dikarenakan faktor ijazah ya. Oke. Ya, satu
keduanya juga nggak ada tanggapan. Oh tidak ada tanggapan, oke. Jadi akhirnya itu tidak terjadi ya, tapi tawaran itu sempat ada ya. Nah sekarang ada nggak mobil-mobil yang sering lewat di situ? Pasti kan ada mobil-mobil yang pasti melewati daerah situ setiap harinya. Akhirnya sudah kenal sama Bapak dan akhirnya kalau ketemu selalu asal udah baraya gitu ya Pak ya? Ada banyak. Hah? Ada banyak. Ada banyak ya. Terus gimana tuh Pak? Ada yang sempat ngobrol-ngobrol nggak kalau macet atau gimana gitu? Kadang-kadang Pak, jogetnya dong Pak, kayaknya kalau nggak joget kurang asik gitu. Oh gitu. Pak joget dong Pak, coba kita juga pengen lihat ya jogetnya. Jadi selain senyum, joget-joget juga gitu ya Pak ya? Tapi lain kan kalau di lapangan sama kayak begini, apalagi ngeliat begini kayaknya aduh nggak bisa berdiri. Oh langsung gemeteran, ya terlalu kece katanya penontonnya yang di sini. Oke. Pak, ini kan Bapak ini kan sering berada di luar gitu ya, mengatur lalu lintas. Jadi kan pasti panas ya, belum kena debu dan lain sebagainya. Bapak saya kasih perawatan di sini ya. Di sini selain talk show kita juga salon. Jadi ini saya bantu ya Pak ya. Ini namanya masker ya Pak ya. Ini akan membuat wajah Bapak Mahfud semakin kinclong. Jadi selama Bapak menjawab pertanyaan dari saya ya, sambil kita ngobrol-ngobrol. Ini gimana makainya ya? Bolongnya, oh begini Pak, bolongnya di mana-mana. Ini Bapak, nah dipakai. Maaf ya Pak ya, punten ini mah. Maaf ya Bapak merem aja dulu sebentar, Bapak kepalanya ke atas. Ini masker perawatan. Bapak kalau nggak nyaman salahin tim kreatif ya, jangan salahin pembawa acaranya. Dan saya juga disuruh takutnya nggak digaji kalau saya nggak melakukan yang mereka minta. Nah ini Bapak, ini saya cuma kasih tau aja, ini rasanya adem kan? Iya. Nah ini perawatan yang biasa saya pakai di rumah juga Pak. Bapak lihat kan betapa cantiknya saya? Iya kelihatan. Ya udah kan tadi aku udah memuji kamu sekali bilang kece. Kan muji aku juga gantian. Nggak pada kabur tuh. Itu enggak, buktinya mereka sudah biasa melihat saya yang horor Pak. Jadi nggak masalah, mereka nggak akan kabur. Anak sudah ada berapa Pak di rumah? 4. 4, laki perempuan? Laki semua. Laki semua? Iya. Umurnya berapa aja? Yang paling gede sekarang masuk SMK. Oh udah masuk SMK sudah besar, terus? Yang kedua kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP, yang 2 lagi masih kecil-kecil? Sekarang masuk kelas 4. Oke, oh sama kayak anak saya juga, yang paling kecil? Naik kelas 2. Naik kelas 2, oke. Nah ini anak yang paling besar suka ngebantuin bapaknya nggak kalau lagi nggak ada aktivitas atau kegiatan di sekolahnya? Membantu ibunya di rumah. Membantu ibunya di warung ya? Iya. Jadi bapak yang di lapangan, terus abis itu bapak sore kembali juga. Oke, Bapak ada pesan-pesan nggak untuk pengendara-pengendara yang sering lewat di wilayah di kawasan Bapak mengatur lalu lintas itu? Mungkin ada yang lagi nonton? Iya. Tunggu sebentar ya, jangan aneh ya ngeliat Bapak ini lagi pakai masker biar mukanya kinclong. Ya oke, silakan Pak. Jadi grogi nih. Jangan grogi. Bapak grogi karena pakai masker apa karena apa nih? Ketemu Mbak saya sehat. Oh ketemu saya, jangan nanti. Jadi gini aja, mungkin Bapak mau ngasih pesan supaya kalau nyetir mobil bagaimana, jangan sambil marah-marah, jangan pada serobotan atau apa gitu. Jadi saya sarankan saling menyadari aja. Saling menyadari, jangan saling serobot, saling menyadari aja, semua ada kepentingan, jadi tolong gantian, gantian ya Pak ya, jangan serobot-serobotan, itu yang bikin macet. Terima kasih Bapak Mahfud, terima kasih sudah datang ke sini. Bapak ini saya kasih kaos, Bapak nanti dipakai kalau tugas di lapangan, semoga yang nyetir nggak pada serobot-serobot. Tapi takutnya ngeliat gambar keren gini malah serobot-serobotan, pengen lihat gambar. Oke Pak. Ini salam untuk keluarga dan ini maskernya diem 10 menit aja nanti baru dibuka Bapak kinclong lagi ya. Selamat malam Bapak Mahfud, terima kasih. Masih ada tamu yang lain, tetaplah bicara saya jangan kemana-mana, oke?